وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرت الأراضون بالمطر وحاج حاج وأتمر ولبى وحلك ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور كساري ومدك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naghdifa wal fada istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasul dan huda dan khair ibtigha amardati wa qurbihi wa thawabi subhanaka khaliqun nur amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, yang kami muliakan dan kami hormati dan kami doakan panjang umur orang tua kami Al Habib Abdurrahim Muhammad bin Yahya, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sepuh piri sepuh yang hadir pada malam hari ini, Ustadz Muhni yang mudah dikasih kesambutan, kasih kesehatan, dan orang-orang yang sakit pada malam hari ini mudah Allah kasih kesembuhan panjang umurnya dan diangkat dari mereka penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih di dalam malam yang sangat mulia, min layalil ashar, dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, yang mana malam hari ini adalah malam ketujuh, kalau tidak salah, benar ketujuh nih, 7 sama orang ngitung berarti pada hari puasa. Padahal kan diriwayatkan di Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil arafah, qala, ditanya, diriwayatkan dari Sayyidah Qatadah, Rasulullah SAW ditanya tentang hari Arafah. Besok nih hari Rebo, benar enggak? Kamis. Jadi sampai enggak ngitung ini. Hari Arafah besok kan hari Kamis. Ditanya tentang hari Arafah, kata Rasulullah SAW, yukafirul qabilah al-madiyah wal qabilah. Kemuliaan, keutamaan puasa pada hari Arafah, kata Rasulullah SAW, akan menghapus kesalahan dosa-dosa tahun yang udah lewat kita. 1 tahun ya, setahun yang lewat, ini tahun yang ini, besok kan Muharram, tahun baru. Ini Dzulhijjah, ini tahun bulan keberapa? Terakhir pada bulan Hijriyah, bulan 12. Jadi nek kita berpuasa pada hari Arafah, ini tahun ini 1440 berapa? 1 Hijriah. Ini dosa setahun yang kita lewati ini dari bulan Muharram tahun ini akan diampuni dosanya Allah Ta'ala. Kemudian nanti datang bulan Muharram tahun baru, akan Allah ampuni dosa setahun yang akan datang. Nih, puasa 1 hari bulan Arafah. Terus kita juga dianjurkan aja kurus menotok. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya selalu haus kepada anugerah dari Allah, supaya tomak, rakus kene ibaratnya kita mangan ke kerapes yang akeh. Nah itu rakus, tapi rakus dalam kebaikan ini dianjurkan. Rakus dalam apa? Dalam mengharap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukup puasa Arafah toh. Dianjurkan apa? Puasa sebelum Arafah. Puasa apa? Tarwiyah. Puasa tarawiyah yukafiru dunuh asanah, mengampuni dosa 1 tahun. Nih kita tarawiyah diampuni setahun, Arafah 1 tahun yang kita lewat, 1 tahun yang akan datang dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai dosa. Maka beruntung banget mbok menawa pada bulan Arafah, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak memilih dari hamba-hambanya yang tadinya akan Allah masukkan ke neraka karena bulan kemuliaan bulan Arafah. Karena hari paling afdol di muka bumi ini adalah hari Arafah. Banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang tadinya harus masuk neraka, dipilih menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita jangan jangan cukup aku puasa Arafah tuh baik. Jangan. Kita kepengin naik lagi. Kepengin lagi. Kenapa? Tarwiyah. Kalau kepengin lagi sebelum tarwiyah. Karena puasa 10 hari Dzulhijjah, setiap hari 1 tahun diampuni dosa kita. Setiap malam kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadah pada Lailatul Qadar, kita harus tamak. Karena Untuk kita sendiri besok pada hari kiamat itu orang akan mendapatkan derajat
itu sesuai dengan amal di dunia ini. Bagi ahli Al-Quran, mereka akan dipersilahkan naik derajat seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Ahli puasa, seberapa banyak dia berpuasa, akan dikasih khusus pintu rayyan untuk kita. Makanya jangan sampai, misalkan memang benar tidak bisa berpuasa 10 hari, nggak apa-apa wis. Tarwiyah, Arafah 2 hari aja nanti orang puasa. Insya Allah kuat panjenengan. Coba sampean nek misalkan dolan kawit esuk kudu sore orang mangan baik kuat ya orang mas. Ya orang mas. Lah aku ngaku aja ngelompok, aku ngerti, aku soal dolan juga. Kawit esuk kudu sore nek dolan karena rasa seneng. Dolan mingdi bae seperti pada acara yang kita sukai. Nek seneng ku ora rasa ngelih, ora rasa ngelak. Rasa ngelih, rasa ngelak kayak kapan? Nek wis rampung, aku ngelih, aku ngelak tebing gulet pangan. Tatkala acara dari awal sampai akhir tidak merasa ngelih, kenapa? Seneng. Jadikan puasa Tarwiyah Arafah sesuatu acara yang paling kita sukai. Men ngapa? Ora kerasa esuk ijik-ijik wis maghrib alhamdulillah Tarwiyah puasa. Ngesuk Arafah tambah senang maning karena apa? Hadiah yang Allah kasih pada hari Arafah lebih banyak. Seperti itu. Nek kita menjadikan amal ibadah taat kita menjadi sesuatu kesenangan, maka apa? Akan merasakan lezatan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang rasa kesel, orang rasa capek, tidak ada. Orang-orang saleh itu mereka tatkala taat kepada Allah taala, mereka yafatanan. Mereka apa? Seperti apa? Luar biasa senangnya. Luar biasa senangnya. Sampai ada orang satu hari menghatamkan Al-Qur'an 8 kali. 8 kali sedina ora kur baca kul huwallahu ahad ping 3 tok ora. Tapi kan Al-Fatihah Gudul An-Nas diwaca kabeh. Sedina ana sing 4. Sedina ana sing ming 8. Nih, orang ada perempuan, waliyah perempuan sedina menghatamkan Al-Qur'an 4 kali. Percaya pada sampean. Sayyidina Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau seorang perempuan salehah setiap hari menghatamkan Al-Qur'an 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim rampung selesai. Alif lam mim Gudul rampung Gudul An-Nas. Sedina ping 4. Wong wadon. Hebat apa ora? Hebat wong wadon. Terusan apa? Datang wali berikutnya Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf sedina ping 8. Ora aku izin kalah karo wadon. Wong wadon sedina ping 4 aku kudu 2 kali lipatnya. Karena bagiannya wong lanang nek tang warisan 2 kali lipat wong wadon. Wong lanang nang warisan Al-Qur'an di syariat agama Islam, ini wong lanang 2 kali lipate wong wadon. Makanya apa Sayyid Abdurrahman As-Segaf aku mau kalah izin. Masa karo wadon bisa kalah sedina ping 4. Aku kudu ping 8. Itu namanya rijal. Itu jenenge wong lanang sing bener-bener sungguh-sungguh wong lanang. Kita gimana, Mas? Ditanya lagi dia. Nang KTP jenis kelamin laki-laki. Khatam Al-Qur'an pernah ora? Bertanyakan ini benar statusnya apa wong lanang? Jenis kelamin laki-laki bener apa ora? Wong wadon ping sedina ping 4. Sayyid Abdurrahman Segaf luar biasa. Makanya wong lanang aja kur tomak nek warisan kudu 2 kali lipat ora. Ibadahnya juga harus lebih banyak. Terus datang berikutnya dari keturunan beliau Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau tidak salah. Sedina berapa kali? 10 kali. Mereka apa? Berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk kebaikan kemuliaan mereka di akhirat. Maka kita jangan sampai kalah. Ya kita mungkin tidak mampu mekan. Sedina biar mampu. Sebulan biar kadang orang mampu. Ya wis, aja nganti kalah. Besok Tarwiyah Arafah aja nganti orang puasa. Untuk keutuhan kita, kalau panjenengan, kita semuanya. Untuk kepentingan panjenengan juga. Kita punya catatan di amal kebaikan. Ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Mbok menawa tahun kiye dina Arafah sing tahun ini yang dalam keadaan seperti ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mbok menawa. Karena apa? Setiap saat itu Gusti Allah milih-milih. Golek mbok menawa ridhone Gusti Allah nang hari-hari sekarang ini. Mbok menawa kita mendapatkan ridho ampunan dari Allah taala pada hari-hari ini. Maka apa? Berusaha. Aja nganti apa? Layeh tok lah aku ngesuk bae lah. Aku orang bisa ngesuk ngomben lah. Nek tahun ngarep aku orang bisa siki. Mbok ngomongin ini dapat hidayah saking Gusti Allah. Dapurmu bahasa kene ini. Hidayah ora ditunda-tunda. Mbok menawa kita nunda-nunda kepin kembali kepada Allah misalkan, kepin tobat kepada Allah nunda aku urung rezeki. Mungkin ngesuk kapan-kapan. Nek Gusti Allah hidayah, orang ngerti kita apa jenenge? Umur kita menawa kita amalnya kita panjang, tapi umur kita udah tertentu, udah dibatasin segini.
Mbok menawa nglewati umur amal kita, karena digambarkan, disebutkan dalam hadis, manusia itu digambarkan garisnya dawa orang tidak terbatas, tapi di tengah-tengah garis ini ada garis berdiri. Artinya apa? Ini yang panjang, yang melewati garis berdiri lebih dawa apa itu adalah angan-angan kita. Manusia dua ekor angen-angen tok, angen-angen. Aku harus tobat benar umur semenek. Aku harus tobat harus bojo. Aku harus tobat aku apa seperti ini berbuat baik ini. Kur angan-angan tok. Tapi nggak tahu ini di tengah-tengah angan-angan kita ada garis merah seret. Yang pasti setiap orang ada garis merah. Apa itu? Ajal kita. Jangan sampai kita hanya berangan-angan sampai kita melewati garis merah ini. Jangan sampai. Bawa menawa ini tahun ini mungkin Allah memberikan kemuliaan kepada kita, hidayah, ampunan, taufik, kemuliaan, ambil kesempatan. Tarwiyah Arafah jangan kita tinggalkan. Kemudian orang-orang saleh menganjurkan pada kita, khususnya pada hari Arafah, kita di banyak amal-amal yang luar biasa. Salah satunya bagi kita yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ping pira, ping sewu sedina. Dalam hadis diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah, fadilah membaca Al-Ikhlas pada hari Arafah 1000 kali, maka akan diberikan apa-apa yang dia cita-citakan, apa-apa yang dia angan-angan akan Allah kabulkan dengan berkah membaca surat Ikhlas ping sewu. Kira-kira aku sanggup tuh Mas? Ping sewu kul huwallahu ahad, sanggup apa ora? Sanggup apa ora? Coba kita buktikan, sampean ki wong lanang apa ora? Ngesuk Arafah jagong bar salat subuh atau bar duha sampai istirahat salat duha, duduk baca Al-Ikhlas ping sewu, suwene ping pirang jam, nganti sedina. Ora bakalan nganti sedina. Nek sampean lenggah orang ngurusi liyane HP ini pateni disit baca Qul Ahad, insyaallah sejam rampung. Adalah Habib Ja'far Al-Idrus, beliau itu dalam 1 menit atau berapa menit bisa membaca surat Ikhlas itu 25.000. Selawewu baca Ikhlas dalam waktu singkat. Karena apa? Memang dia aulia, dikasih karomah keberkahan waktu, tapi dimulai dari apa? Dari nol, dari usaha. Pertama bismillah, saya ping 1 sedina, tambah lagi karena istiqomah, maka akan Allah kasih karomah. Dalam waktu beberapa saat saja bisa membaca surat Al-Ikhlas sampai ribuan kali, ratusan ribu. Hebat apa enggak? Hebat. Itu kita bisa seperti itu, bisa enggak? Bisa Mas, Pak, bisa. Sayyidina Abdurrahman Segaf sedina bisa ping 8 khatam Al-Qur'an. Kok bisa? Bisa. Sebenarnya kita usaha. Manjahada fina lanahdiyanna subulana. Dalam Al-Qur'an, barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada kita, kata Allah Ta'ala, akan saya kasih jalan. Itu janji Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh. Sedina ping sewu sedina lah kecil. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamun Taufik, beliau wiridanya setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Selawewu la ilaha illallah. Nah kita kadang-kadang nang tahlilan baca la ilallah ping 50 ping 40, kadang-kadang teki dening imam tahlile suwe temen golek baca iki. Padahal ping 40 tok. Ping 50 orang nanti 100 rasane suwe banget. Lah kita baca Instagram, Facebook berjam-jam, kerasa apa rasa men? Nggak kerasa, sejam kayaknya setelah banget nggak kerasa. Kenapa? Suka, seneng. Lah, andai kan kita rubah kesenangan kita itu dalam ketaatan, dalam dzikir, akan Allah kasih. Kita baca la ilaha illallah sejam kerasa. Buka Facebook bisa seperti itu. Facebook atau Instagram atau WhatsApp atau apalagi banyak di itu, kita nggak kerasa. Apalagi nih dolanan apa jenenge game, kita kan lagi banyak nih teman-teman kita, anak-anak kita, terus adik-adik kita terkena virus apa permainan terus berjam-jam itu. Nah di sikil jempolnya kira kayak orang apa ya, udah saking asiknya. Andai kan jempol kita ini digunakan untuk bertasbih, sejam dapat berapa ribu kali sholawat, 2 jam, 3 jam. Kita rubah yang sesuatu yang tidak manfaat jadikan manfaat. Salawat sallallahu Muhammad sallallahu. Berapa ribu kali dapat kita? Ribuan kali, ratusan ribu bahkan. Jadikan seperti itu. Kenikmatan jadikan untuk ketaatan. Ini adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setiap hari
abendina orang kur sebulan pisan, orang seminggu pisan, abendina la ilaha illallah 25.000 kali. Terus mengucapkan Allah Allah 25.000 kali. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali setiap hari. Hebat apa enggak? Itu namanya mereka rijal, mereka adalah orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau apakah setiap harinya hanya melakukan hal-hal yang seperti itu? Enggak, beliau banyak tugas, mengajar, dakwah, mendidik anak istri, mencari nafkah, semua banyak seperti kita kehidupan sehari-hari kita. Tapi mereka dikasih istimewa oleh Allah Taala karena istiqomah, karena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau kasih sungguh-sungguh, sama Allah akan kasih kemudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kita seperti Allah memuliakan orang-orang salihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Habib Abdullah bin Husain yang mengarang Sulam Taufik. Panjenengan katanya teng Indonesia, teng Jawa, kabeh wong wis tau ngaji Sulam Taufik. Itu kitab yang sangat Masya Allah. Kitab Sulam Taufik. Beliau itu selama hidup beliau mengatakan, saya ini belum pernah terbetik di hati saya ini melakukan hal-hal yang makruh. Makruh nih. Terbetik nengati ora melakukan sing makruh. Makruh sih kayak apa? Coba sing hukum makruh nang Gusti Allah apa? Hah? Udut enggak, itu ada yang mengatakan haram. Itu bukan makruh. Ada sebagian ulama mengatakan ini sigaret apa jenenge? Bakar rokok udut, itu ada yang mengatakan haram. Tapi ulama Indonesia mengatakan makruh, itu tidak apa-apa. Perbuatan makruh itu seperti mohon maaf, melihat kemaluan kita tanpa hajat. Beliau itu adalah Habib Abdullah bin Husain, tidak pernah terbetik untuk melakukan makruh. Apa maning sing haram atau epol beliau. Luar biasa. Seperti itu. Karena apa? Beliau orang-orang seperti itu sungguh-sungguh. Ini bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Ini adalah hari yang sangat-sangat mulia. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, afdhul ayyam fid dunya. Hari termulia, hari paling afdol nang dunia itu hari Arafah. Karena hari Arafah itu setan iblis padahal sedih, pada ibarat lagi tarung kalah sekalah-kalah. Berapa detik ambruk. Kalau kita lihat itu tinju-tinju itu baru berapa gerak udah hancur. Karena apa? Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala memerdekakan ratusan ribu hamba-hamba Allah yang tadinya sudah sama setan mereka ikat jaring lempar ke neraka, ahli neraka, Allah tolong lagi jadikan ahli surga ya Allah Ta'ala. Makanya setan hari Arafah sangat sedih, mereka sedih, melangsak, merasa kalah, sampai aja apa jadi balane setan neng lagi kesedihan sampai apa jenenge ngeneng-nengi dengan maksiat lah, dengan itu jangan. Hari Arafah kita Pak ikut menjadikan setan itu sedih. Karena apa? Setan musuh Allah, setan musuh kita yang hakiki dan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini kita akan baca sedikit tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kurban. Karena kebanyakan mungkin sebagian orang belum paham tentang bagaimana kurban, tentang hukum kurban dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan sedikit membaca karena waktu kita nggak memungkinkan, kita baca semampu kita, sedapat kita. Kita baca yang sedikit-sedikit aja karena misalkan ini kan kadang-kadang ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang menyembelih kurban untuk keluarganya atau saudaranya atau orang tuanya yang setelah meninggal, itu hukumnya gimana? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu qaul rajih, banyak yang mengatakan kalau kita menyembelih korban untuk orang tua kita atau anak kita yang orang tua kita khususnya yang telah meninggal tetapi tanpa mewasiatkan untuk tatkala mau meninggal, tolong nanti saya kalau engkau anakku bisa ada lebihan rezeki menyembelihkan kambing untuk kurban untukku. Kalau ada wasiat itu boleh, itu sah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tetapi kalau kita menyembelih kurban untuk orang tua kita tanpa ada wasiat, kebanyakan ulama Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Karena tanpa ada wasiat, itu kebanyakan
jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i. Itu banyak yang sering tanya tentang itu. Bagaimana kita mau korban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, gimana hukumnya? Nah, kita jadi tahu, kita baca sedikit karena sebentar lagi akan kurban gitu. Hari Jumat yang bisa berkorban korban itu karena hukumnya sunnah. Kalau di dalam keluarga itu salah satu sedangkan sunnah ain. Harus dianjurkan sangat untuk menyembelih. Sunnah muakkad itu menyembelih salah satu di antara keluarga. Kalau sudah ada yang satu, yang lain sunnahnya gugur. Kalau bisa ya monggo untuk keutuhan dia, kalau tidak ya sudah diganti ditanggung oleh yang satu yang menyembelih kurban. Tetapi ada imam mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Abadi, beliau mengatakan kalau menyembelih kurban untuk orang tua yang sudah meninggal tanpa adanya wasiat, itu menurut beliau sah-sah saja. Karena apa? Korban itu adalah sodakoh, dan pahala sodakoh itu juga akan sampai kepada orang tua kita. Jadi misalkan panjenengan wis tahu tahun-tahun yang dulu udah menyembelih untuk orang tua kita, jangan merasa waduh berat aku nyembelih korban tahun ini mubah kayak ya. Nggak, insya Allah pahala sunnah atau pahala sodakoh dari korban tersebut akan sampai kepada orang tua kita yang udah meninggal dunia. Tetapi kebanyakan ulama Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Yang sahnya kalau ada wasiat saja. Terus gimana kalau kita kepingin membelihkan untuk orang tua kita? Silahkan, tidak apa-apa. Sembelih tujuannya sodakoh, pahala sodakoh kita berikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Seperti itu tidak apa-apa. Kebanyakan mazhab Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Terus korban yang kita sembelih untuk orang tua kita, itu apakah kita boleh memakannya dagingnya? Kebanyakan mengatakan disodakohan saja untuk orang fakir miskin gitu. Lah kalau makan gimana? Ya tergantung. Kalau sampean menyembelihkan untuk orang tua kalian yang telah meninggal dan sampean termasuk orang miskin yang nyembelih, makan tidak apa-apa. Tetapi kalau sampean mampu, kasih kepada orang miskin. Lah terus bulan kurban aku nyembelih orang mangan priwe, sampean tuku wedhus nang pasar bae. Sekilo 1000 apa 1000 berapa engko senang-senang keluargane. Misalkan sampean mampu, nek mampu lebih mampu lagi, sampean beli kambing aja, sembelih, sampean makan. Nah, kalau nyembelih kurban sunnah, itu kan ada kurban sunnah, ada kurban yang wajib. Kalau wajib itu nazar. Sampean dari enek niat adhiyah itu kudu ngerti nek ijik niat nazar. Nah, nek kurban nazar dagingnya sampai ora limangan blas, kudu diwehna mari wong miskin kabeh. Nek korban sunnah sampean oleh, karena korban sunnah itu dibagi 3. Sepertiga boleh kita makan, sepertiga disodakah untuk orang fakir miskin, sepertiga boleh untuk hadiah. Nah, hadiah ini boleh dikasihkan orang sugih ora apa-apa, dihadiahkan untuk orang kaya ndak apa-apa. Ini korban. Terus bagaimana hukumnya berkorban dengan kambing betina, apalagi kalau sudah hamil? Ini kan kadang-kadang anak sing takon, anak sing bingung ya ora. Sampean wis golek ping pasar, wis meh badan, wis roman ora apa? Wedhus lanang siapa jenenge? Bandot, ya. Bandot wis roman bandot priben. Anane wedhus wadon. Waduh, wedon lagi meteng maning. Ki bandote nakal temen wis meh korban dak ganti kawini dadi meteng. Pripun? Nek menemukan kambing korban betina kemudian lagi hamil, itu menurut qaul mu'tamad madzhab Syafi'i, ucapannya apa, pendapat yang paling kuat menurut madzhab Syafi'i, tidak boleh. Karena apa? Akan mengurangi daging. Karena apa? Us anak-anak kane biasanya nek wedhus wadon meteng terus lahir biasanya gering apa lemu? Gering ya? Sampean berarti masya Allah paham. Nah, saya kurang paham. Itu. Karena kurang itu. Tapi kalau kambing betina ndak lagi hamil, ini boleh untuk korban. Apalagi kambing jantan bandot itu lebih bagus lagi. Paham ya? Jadi sampean kalau ke pasar nggolet wedhus sing lanang bandot,
Terus kita mulai kemarin kita kalau kita melihat kambing, sapi, kerbau disunahkan untuk apa? Bertakbir. Baru nang dalan ana wedhus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pokoknya. Ora sapi takbir. Ora sapi nang kadang takbir. Makanya nang pasar zone blondo hijau ke bakul wedhus takbir terus nang pasar. Karena ora wedhus terus. Makanya wedungane pasar kambing bulan Dzulhijjah itu dengan gemuruh dengan takbir, bukan gemuruh dengan suara kambing aja, tapi gemuruh dengan suara takbir para orang-orang yang berjualan. Terus sampean misalkan sekarang orang ada yang datang bakul wedhus ngesuk dina Selasa ana pasar wedhus apa? Nang ada mungkin ada. Sampean takbir aja. Batire weruh jorna baik. Takbir terus. Sunah oleh ganjaran. Beramal soleh aja izin. Mau sampean berbuat, ada orang berbuat apa namanya? Maksiat apa enggak malu kita kok bertaat. Izin. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira was. Nema dan di sini ajak soron liri apa-apa. Krisik-krisik karo batire. Diwarai batire. Sampai nuli ganjaran. Mengamalkan sunnah itu. Terus bolehkah kurban dengan cara urunan arisan iki oleh apa, Pak? Oleh, Pak, iki. Pesan orang 7 iuran sapi. Berkorban 1 sapi, boleh? Boleh. Orang 3, orang 10 urunan kambing, arisan, boleh enggak? Boleh. Seperti apa? Nek sampean oleh tahun siki, tahun ngarep tetap bayar. Wis oleh wedhus ngasuk ora gelem bayar. Nah, itu ya enggak boleh. Harus apa? Tetap iuran. Misalkan tahun depan sapi atau kambing yang kita arisan tambah naik, gimana? Kita tambah lagi, itu syaratnya nanti boleh kalau arisan. Jadi nggak apa-apa. Sampean untuk beli sapi jeneng arisan kan banyak sekarang ya. Banyak arisan untuk korban, enggak apa-apa. Sapi untuk 7 orang. Jangan arisan sapi untuk wong 10, ora uman. Karena apa? Tunggangan sapi nggo wong 7 tok. Korsine ana 7, supir penumpang 6. Nek wong 10 sing telu nang dinumpake gandul, ora oleh. Ora oleh nang dunia pe gandulan nang polisi ora oleh apa ning besok nanti. Ini korban ini besok buat kendaraan bagi orang yang berkorban. Nek korban kambing besok dari kendaraan mungkin berubah jadi Vario 150 atau mungkin jadi apa? CB sekarang tentunya. Bisa seperti itu. Nek sapi gimana? Mungkin bisa jadi mobil isinya 7. Bisa seperti itu. Untuk kendaraan bagi orang yang pernah berkorban di dunia. Terus gimana? Aku kepin korban tapi orang udah duit priwe. Ora apa-apa, Gusti Allah Maha Pemurah. Nek sampean bener-bener ngenes bahasa kene iki, kepengin banget tapi ndak mampu jaluk ming Gusti Allah. Ya Allah, kula niki dari saged korban nganti meninggal kula nyuwun ngenjing duit kendaraan. Kira-kira diparingi nang Gusti Allah apa ora? Diparingi apa ora? Diparingi. Gusti Allah Maha Karam. Gusti Allah Maha Pemurah. Sementing jaluke temenanan. Aja kur ya Allah yang pengen korban ada korban. Tapi rana usaha tuane kotok ya Gusti Allah. Ki bocah gloweh apa temenanan. Makanya nek jaluk ming Gusti Allah temenanan. Apa maning niki? Malam Id besok Idul Adha salah satu malam 5 malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Taala. Salah satunya malam Idul Fitri atau Idul Adha. Besok Idul Adha kita juga doa pasti dikabulkan. Sing penting golek jaluk temenanan. Aja golek jaluk akin jelek Gusti Allah ya Allah kula nyuwun iki karo dolanan video game. Ya Gusti Allah peran kiko kenyak ya bocah. Ngo pribadi kapone iki Gusti Allah. Jalukane wis mben bae iki. Tapi temenanan iki Allah jenenge wis temenanan nganti nangis-nangis iki diurut-duwai. Nek iku aja kuwatir, insyaallah Gusti Allah mbok menawa lagi seneng ngrungokaken rintihane kula panjenengan. Kadang-kadang doa itu Gusti Allah ndak akan menolak. Fad'uni astajib lakum. Mintalah pasti akan saya kabulkan. Gusti Allah ndak pernah bohong. Gusti Allah nggak pernah khianat, nggak pernah. Jaluk mesti diparingi. Lah kita udah minta doa bener-bener bersama Allah tapi nggak doa itu gimana? Ada kemungkinan Gusti Allah seneng suarane kula panjenengan rintihane, seneng ki hambaku aki ngrintih aku, seneng dirokna seneng. Maka apa? Menjadi aulia Allah. Karena apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja khawatir aku njaluk doa dene wis nganti ya Allah, nanti latih aku saiki nganti cangkem wis menceng golek doa. Misalkan iki dene kabul, ndak pokoknya kabul Gusti Allah mungkin lagi seneng karo suara panjenengan. Atau permintaan pengabulannya sama Allah disimpan besok pada hari kiamat akan Allah kasihkan. Nah, yang pada waktu itulah
kita tatkala bermohon berdoa kepada Allah Ta'ala dikasih besok pada hari kiamat, kita senangnya luar biasa. Enggak nih kayak kabeh aku ngertian nang dunia donga orang dikabulakan orang apa. Itu besok pada hari kiamat seneng pol. Karena apa? Hadiah sangat luar biasa. Makanya walaupun besok kita hari Id minta doa nangis kerung misalkan belum kelihatan kabulnya, aja khawatir. Buat menawati simpen nang Gusti Allah gue nginjing. Karena nek besok kita semuanya akan mengatakan, lah ngerti aku iki nyong gumen jaluk mobil jaluk iye jaluk aja gitu kabulakan siki baik. Karena apa? Sangat-sangat luar biasa. Hari korban. Misalkan satu sapi dijadikan korban untuk 6 orang, boleh enggak? Boleh. Bagian satu kursi kosong buat siapa? Nah, kan bagian sapi 7. Ini hanya 6 orang. Yang satu buat siapa? Buat tambah derajat ini sampean, aja khawatir. Orang bakalan mubah nih kita taat bisa Allah. Orang bakalan mubah. Nek kita untuk hadiah untuk orang-orang yang kita cintai di dunia kadang mubah, kadang enggak di itu. Tapi nek Gusti Allah enggak bakalan mubah. Terus tatkala orang yang berkorban itu disunahkan jangan memotong kuku dan memotong rambut. Itu hanya jumhur ulama Imam Syafi'i mengatakan itu makruh. Jangan tatkala orang yang bulan Idul Adha ini ayat asar ini yang niat mau korban wis duwe wedhus disiapakan aja kiri ngetoki kuku, aja kiri ngetoki rambut, kumis, semua rambut tubuh kita. Itu sunnah. Nek ngetoki apa? Makruh saja, ndak haram, ndak itu. Menurut Imam Syafi'i itu mengatakan hanya makruh. Makanya nek Idul Adha kukune dawa aja dolanan lemah, dadi kukune rireng. Sedangkan biasanya serisih. Kapan diketok ya wis aja kiri wis. Disabar sampai tatkala menyembelih baru sampai potong kuku, potong rambut. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makruh. Menurut Imam Malik dalam satu riwayat berpendapat tidak makruh. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan ada yang makruh. Bahkan menurut Imam Malik mengatakan ada yang haram. Kalau Imam Syafi'i kebanyakan adalah hukumnya makruh kalau memotong kuku atau memotong rambut bagi orang yang mau berkorban. Bila berkorban mengatakan, nah kalau korban itu kan ada orang yang menyembelih, terus ada yang netelin. Nah itu apakah biaya orang yang nyembelih atau orang netelin itu diambil dari daya korban? Boleh apa enggak? Menurut ulama enggak, harus disiapkan. Nek untuk korban itu sedekah kabeh. Nek menawasin tukang netel, tukang nyembelih wong miskin nanti dikasih sedekah. Juga dikasih biaya. Wah, kulitnya baik engko. Biaya kan jenenge? Mau ganti biaya orang ada duit, kayak kulitnya enggak sampean, tapi itu wong miskin. Niatnya apa? Engko ganti biaya boleh enggak? Enggak boleh. Semua korban itu yang nazar dikasihkan, terus yang bekerja itu dikasih biaya lain khusus, bukan ngambil dari daging korban tersebut. Nah, terus kita di sini kalau nyembelih korban ini kadang tukang nyembelih jaluk dibakarakan sate, mangane jaluk sing dimasakna daging pripun. Boleh apa enggak? Nah, itu ada caranya. Sudah aja. Ini kan korban sunnah dibagi 3. Yang sepertiga untuk sodako, sepertiga hadiah, sepertiga untuk kita. Nah, ngambil dari bagian kita saja. Bagian kita diambil sebagian, dimasak untuk jamu orang yang rewangi. Jadi jangan diambil ini yang rewangi juga dikasih ini mau biaya sampean. Enggak, jangan seperti itu. Paham nggih? Seperti itu. Yang nyembelih dikasih biaya, kasih enggak apa-apa. Terus bagaimana hukum korban dengan binatang yang cacat? 5 menit lagi nggih. Gangsal menit malih. Jadi pembahasan yang sekatah nih, karena saya kadang-kadang ada pertanyaan. Kemarin ada tanya, ini gimana ini belum? Akikoh sama korban dahulukan mana? Lebih utama mana? Ada yang seperti itu enggak? Ada yang pernah tanya gitu enggak? Kadang ada, bingung nih. Ini saya punya kambing 1, urung akikoh anake, iki bulan korban, itulah dah. Didahulukan mana? Nah, terus dijawab gimana? Dahulukan korban. Karena apa? Korban itu zaman untuk orang banyak. Nah, akikoh untuk kita. Gitu.
Apalagi nang bulan Idul Adha. Nah terus alhamdulillah kita ini banyak pendapat ulama. Terus kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku di rahmah. Alhamdulillah. Menurut Imam Romli, nah kita punya kambing satu, kita bisa niat untuk korban dan juga bisa untuk niat akikah. Kalau menurut Ibnu Hajar hanya satu, ya akikah, korban ya korban. Nah makanya kita bagaimana? Kita bisa ngikut Imam Romli tidak apa-apa. Misalkan kita mau akikah, tapi bulan korban Idul Adha, orang dua wedhus dua wedhus itu ya wis diniatin loro. Karena apa? Ada pendapat yang mengatakan satu kambing bisa diniatkan untuk akikah dan bisa untuk korban. Alhamdulillah kita banyak ulama, pendapatnya banyak dan bener kabeh. Mereka punya pendapat dan punya dasar orakur asar ulama antok. Nah, zaman sekarang nih ulama meninggal kan wong bodoh diangkat ulama dari pemimpin. Nek fatwa apa? Wow, sampai kayak dia salah, nyesatkan lagi. Hati-hati itu. Makanya kudu sergep ngaji kayak gitu walaupun seminggu pisan ora apa-apa. Nek aku salah dibenerakan. Bagaimana hukumnya berkorban dengan hewan yang cacat? Misalkan pincang, kupingnya petil siji. Ya kadang-kadang ada kan ya. Gimana? Nek binatang kurban cacat itu ndak sah untuk korban. Loh saya kemarin nih, misalkan ada cerita bapak ini, aku korban tuku nang pasar gun sehat, tegawang omah gun sehat, tak kempani suket ya orang mendem, aku orang kempani ngati-hati, aku kempani apa, tuh godong ngetelau tuh orang, ini mendem gimana? Gak boleh untuk korban. Lah ini aku sehat kabeh iki, tapi pas wingi pas aku korban tegawa paring tempat penyembelihan. Ki wedhus ora gelem disembelih. Siapa sih gelem disembelih? Itu langka ya. Nek wedhus gelem ngomong ya aku gawang ndi ki. Pasti ora gelem ki. Wedhus itu ora gelem disembelih ditarik bae dipeksa. Lah nang dalan kepleset sikile kecetit atau sikile patah. Gimana? Enggak sah untuk korban. Waduh, priwe? Lah terus aku sehat kayak tegawa ming masjid masyaallah ki. Wes wedhusnya seneng banget ki. Kayaknya gebelem mam dikorban ki. Padahal wedhusnya weruh anak wedhus wadon nang anak melayu. Misalkan senang buat wedhusnya kutul tempat penyembelihan sehat pas dicekeli ki orang wis begal-begal akhirnya pas nyekeli kesuh ketet ngendi apa dipletek tugel urung disembelih tugel gimana ndak sah makanya nanti tas nyembelih korban hati-hati golek nyekeli hati-hati karena ini korban Masya Allah kok seperti ruwet teman ya nyembelih korban lah karena ini kecapean kita ini akan diganjar oleh Gusti Allah. Gusti Allah kira butuh hak hewan kurban kula panjenengan. Wedhus ki sing gawe sapa? Gusti Allah. Kula panjenengan teng tuku wedhus duit kang ndi? Kan Gusti Allah. Lho kok Gusti Allah nyuruh korban kok Gusti ora. Gusti Allah enggak ngelihat korbannya tapi ngelihat kesungguhan kita dan ngelihat keikhlasan kita. Di situ dulu anaknya Nabi Adam, tahu ya? Nah, kita nih semuanya keturunan Nabi Adam ini. Ada Qabil, ada Habil. Nah, sampean keturunan Qabil apa Habil? Hah? Ini ada Qabil, ada Habil ini. Qabil Habil. Yang jahat siapa? Qabil ya. Habil yang baik. Nih, semua manusia dunia katanya keturunan Nabi Adam. Nah, yang bertanyakan ini kita kalau sampai niki keturunan Qabil apa Habil ini. Nah, makanya nih, ceritanya ini apa? Ada Qabil, ada Habil ini putra Nabi Adam. Ini Qabil Habil ini beliau itu Nabi Adam setiap melahirkan itu kembar lanang wadon Qabil ada kembarane Habil ada kembarane. Nah waktu itu syariatnya itu kembarane itu dinikahkan sama misalkan Qabil dinikahkan sama kembarane Habil dinikahkan sama kembarane Qabil seperti itu. Kok seperti itu? Iya karena dunia orang wadon belum ada manusia hanya keturunan mereka. Nah belum ada makan di seperti itu syariatnya seperti itu. Nah ini Qabil kembarannya lebih ayu, lah Habil kurang ayu, makanya apa? Dia orang terima. Terus kepriwe? Kok kenapa aku kayak gini protes seperti itu? Akhirnya sekarang kamu boleh kamu nanti kita apa namanya bisa memilih skarpemu, tapi sekarang kita tes untuk berkorban untuk Allah Taala. Ini Qabil tuh petani, Qabil tukang nandur apapun, lah Habil peternak. Ini jam 10:30 ini gimana? Udah apa-apa? Belum ngantuk? Wis macak apa urung? Sebanyak 4 macaknya mantul insyaallah. Nih. Nah ini suruh apa? Suruh berkorban. Qabil petani, Habil peternak. Lah Qabil tatkala berkorban maksudnya untuk taat pada Allah,
mengeluarkan hasil pertanian sing paling ala. Nandur pari sing ditokna pari sing gabuk. Duwe buah sing akeh ulure. Nih, terus sing Habil dia peternak nggolet kurban sing paling bagus. Wedhus sing paling apik, sing paling lemu, sing paling ganteng nih. Bersih. Nggo korban sing diterima Habil. Karena apa? Dia sungguh-sungguh kepengen mendapat ridho Allah Ta'ala. Akhirnya lah buktikan, lah ini sebabnya kok engkau dinikah sama ini nih, kenapa? Kamu ini seperti ini. Akhirnya gue gara-gara kayak gue nganti apa? Neng dunia paling pertama menumpahkan darah dia itu. Saat keturunan nih sampai sekarang. Sampai keturunan sampai ini. Nah, mudah-mudahan keturunan wong apik kabeh. Amin ya rabbal alamin ini. Jadi ini korban yang cacat itu tidak boleh, tidak sah ya. Harus cari yang sempurna, yang bagus, ora cacat, kupingnya ya utuh loro, matanya juga ora picek ya. Juga nggak boleh waduh si kacamata ini nggak boleh ya, misalkan itu. Nek kambingnya putus tanduknya itu boleh apa enggak? Boleh, karena tanduk itu tidak mempengaruhi jumlah dari daging, tidak apa-apa. Nek gudekan gimana? Tidak sah. Karena apa? Mengurangi daging. Apa mending penyakit sing lain? Misalkan wedhus kenang corona gimana? Apa mending kenang corona? Ora bakal tambah saha nih kok agak disembelih kejang-kejang mati disit. Terus anak kecil yang belum balik boleh korban enggak? Boleh, yang penting duitnya kan bapake. Karena duit bocah cilik belum balik itu masih mahjur atau apa itu, belum bisa mentasyarufkan harta, belum bisa menggunakan harta. Dia misalkan anak kecil, beli warisan akeh banget, urung balik, masih kecil, belum berakal. Terus gimana? Korban sah apa enggak? Enggak sah. Karena apa? Belum bisa berakal. Mau dilomboni bakul wedhus. Wedhus tuku 3 juta, bocah cilik tuku 10 juta. Bisa seperti itu. Maka anak kecil belum sah. Tapi kalau orang tuanya yang mengorbankan untuk anaknya menyembelih, tidak apa-apa. Nah, akikoh dan korban didahulukan korban. Terus kriteria hewan-hewan yang boleh dikorban itu apa? Nek unta minimal umur 5 tahun. Nah, kini lah kau tahu secara apa. Terus sapi minimal 2 tahun, 2 tahun minimal bisa korban. Nah, lebih gede lebih apik, mungkin dari lebih gede. Nek 2 tahun kayaknya nang kene di mobil ceria kayak ini. Atau mobil cilik sing apa sing cepat mogokan nih. Nek mobil gede, apa sapi yang lebih gede itu, apalagi sapi yang gede apa namanya itu? Untuk 1 orang, wah besok Pak jadi Pajero, jadi apa? Fortuner pada hari kiamat bisa. Nek kambing kacang, kita kambing Jawa minimal umur 2 tahun. Nek kambing apa namanya? Gembel gibas itu minimal 1 tahun. Lebih dari itu gimana? Lebih bagus. Karena apa? Kemungkinan jumlah daging lebih banyak. Sing ora duwe wedhus, ora duwe sapi, kita ikut mazhab Imam Ibnu Abbas saja. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nyembelih ayam ora apa-apa. Besok Idul Adha orang tengtu wedhus, apa maning tuku sapi, apa maning tuku onta. Tenge tuku ayam lehor sekilo 20.000 ya. Ora apa-apa, 20.000 niat saya niat korban hari-hari Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Menurut Imam madhabnya sahabat al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tidak apa-apa. Sekarang udah ayam gue. Ya wis aja nyembelih apa-apa. Wong udah ayam nyembelih. Barang wedok ndok wis ora apa-apa. Demam dewek orang di ayam, orang di apa? Duwene manuk mure, sembelih manuk mure apa-apa. Nggak korban. Waduh lebih abot maning. Makanya dol bae murene nggo tuku wedhus. Bisa 1 mure. Bisa orang. Berarti orang itu hukumnya apa? Wajib korban, dia udah dapat banyak enggak mau ini. Seperti itu. Paham. Terus ada lagi. Korban boleh diganti dengan uang? Tidak. Korban hanya hewan. Sampai ada duit tuku wedhus baru korban. Saya mau korban ming panitia korban, nih saya korban duit 3 juta. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi apa? Tolong ndukna wedhus kok korban ke aku. Lah itu baru boleh. Nek korban boleh enggak kampung sini dagingnya dibagi ke tempat yang lain, boleh enggak? Kebanyakan ulama mengatakan enggak, untuk kampung situ aja. Dipindah boleh, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Paham nggih? Wis jam 12:30 akun akilah.
Bukan kewangan ngoyo sampai ngorbankan aku repot. Waalaikumsalam, mudah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Kalau ada pertanyaan tentang korban boleh sampai tanya kepada kita lewat apa itu inbox di Facebook atau WA, boleh saja. Insya Allah kalau kita bisa jawab kita jawab. Kalau belum bisa kita jawab buat PR kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulah sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tutur kata yang tidak berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikh al-ardh man alayhi khairal warithin wa laqad asyartu linasi lina'ti man ashutuhin qulubatu hayjul ajana wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna wa yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad alimadihi sifati rabbana wa hadana وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواسلا بمن إله دعانا مختاره وحبيبه والصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجيب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خدانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين رضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسكنك أسلهنا واشفي وعافي عاجل المرضانا واقل لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ada satu lagi untuk kita besok pada malam hari raya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghiasi hari Id kita zayyinu ayatukum bitakbir, untuk membaca takbiran malam Id, isi takbiran nang omah nang masjid apa maning lebih afdal nang dalan, misalnya sampean nang suka jagongan nang dalan siki apa duduknya kita jadikan duduk yang manfaat. Pada malam Id boleh sampai duduk dolan motor tidak apa-apa, tapi dengan takbiran tertib, tapi aja ganggu yang lain. Takbiran karena Rasulullah SAW mengatakan zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah, ramaikanlah hari Id kalian dengan memperbanyak takbir. Besok hari Idul Adha dari asar sampai dilaksanakan sholat Allah Akbar imam, itu namanya takbir mursal, boleh kapanpun. Setelah itu apa? Dari habis itu sampai ayam tasyrik adalah takbir muqayyad. Mungkin gimana nama takbirnya dilaksanakan setiap laksanakan salat fardu, salat sunnah, kita disunahkan untuk bertakbir. Selama berapa? Selama sampai ayam tasyrik tanggal 11, 12, 13 insyaallah. Kemudian kita doakan orang-orang yang sedang sakit, khususnya untuk semua Bapak Tommy Purwonogoro dan Mas Sugeng Ginarso Purwonogoro, nanti disembuhkan dari penyakit zahir batin, dan semua kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita yang sedang sakit, mudah Allah kasih kesembuhan dan jauh dari malapetaka, bencana, musibah dan segala penyakit. Allah kasih lutuf, al-afiyah, al-hadiniyah wa salih jalibul akhirah. Nawal kesanah wa salih berkati hadi maulid berkati hadi majasilah. Nawal Muhammad bin Habib bin Syahbak Salim.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت الرحيم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم alhamdulillah alamin walaupun minkum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terlalu malam walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا على الذي أسرفنا على الذي أشرفنا فتوب علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا العورات وآله وراعتي واغفر لوالدينا وربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل بما حتى أطيرة أو صحبا والمسلمين أجمع آمين رب الصلاة ربنا وجودا منا لا بك سليم الله بالمصطفى رسولي نرضى بكل رسولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل رسولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل رسولي صلى الله وسلم ربي عليه عنك الحق وآله وصحبه عباد قاس الصحب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء نويت إنسان على شعيران كلاوان مجيب بارين كديران كما بارين عمان لنا كنعمتا رينو dan taufikuna ya Rasulullah salamun alaik ya Yeah.
رحمة وإحسان أنا قطبي رحمة وإحسان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله الصلاة دائمة بدوام ملك الأمين صلاة دائمة بدوام ملك الأمين سبحان الله يا رب أننا sebab tirsani putra putine orang ibadah menjurang hingga kubur anama susah sebab tirsani putra putine berpecah menarap dari turunnya sebutan kau sebutan baik sebutan kau sebutan baik Sayyidina wa maulana Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله الصلاة دائمة بدوام ملك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك